kegelapan. Dalam melihat terang besar, maka mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 91 bait 1 dan bait yang ketiga. Putri Sion nyanyilah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di malam Natal ini kita secara berantifonis berbalas-balasan tentang damai sejahtera lahir di palungan pengakuan dan komitmen hidup baru. Saudara-saudara, Natal adalah perayaan kasih Allah yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang retak dan dosa. Namun sebelum kita menyambut Sang Raja Damai, marilah dengan rendah hati kita datang kepadanya sambil mengakui segala dosa dan kelemahan untuk hidup dalam kasih dan damai dengan sesama, baik selaku laki-laki maupun perempuan yang diciptakan untuk saling melengkapi dan membangun kehidupan bersama. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di malam Natal bersama ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan petunjuk bagi kita di tahun yang baru nanti. Firman Tuhan di malam ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 7. Akan dibacakan khusus oleh para pengurus wadah laki-laki dan pengurus wadah perempuan
yang lain tidak, yang dikhususkan bagi para pengurus laki-laki dan perempuan. Namun mendahului pembacaan firman Tuhan ini, kita ada dalam dua pembacaan Alkitab. Ya baik Bapak dan Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Yang kudus Putra Natal, di saat ini kami akan membaca Alkitab serta mendengar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon tuntunkan dengan kuat dan kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 7. Perhatikan laki-laki perempuan dengan judul bacaan. Mulai. Bapak Ibu saudara-saudari persekutuan kemitraan Horeb yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Karena memang atas perkenaan Tuhanlah kita semua bisa merayakan Natal di malam hari ini. Harus kita akui bahwa dalam realita pelayanan berjemaat kita, perayaan Natal itu mempunyai tempat yang istimewa jika dibandingkan dengan peristiwa gerejawi lainnya. Di jemaat-jemaat lain itu dari tanggal 1 lagi sudah melakukan perayaan Natal di unit, di wadah-wadah pelayanan, di organisasi angkatan muda, di sekolah, sesuai dengan pengaturan jemaat masing-masing. Mengapa disampaikan bahwa perayaan Natal itu mempunyai tempat yang istimewa jika dibanding dengan peristiwa gerejawi lainnya? Karena yang pertama Bapak Ibu, pohon Natal. Pohon Natal, atau lihat ini saya pohon Natal karena ada lampu yang berkedap-kedip ya, yang meneduhkan hati, yang cahayanya menenangkan jiwa, untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah menuntun kita sampai di penghujung tahun ini. Yang kedua, perayaan Natal ini membuat kita yang tinggal jauh-jauh kemudian mengambil waktu untuk kumpul bersama. Kalau pasca Bapak Ibu, ataupun keluarga yang jauh, anak-anak yang sementara merantau di jauh-jauh di tanah-tanah rantau, belum tentu pulang dan kumpul bersama. Tapi kalau Natal, biar jauh di mana selagi diberikan kesempatan tetap pulang dan kumpul
kebencian dan permusuhan. Orang ketua bilang, semua masuk Natal ini masih sampai damai. Semua masuk Natal ini masih binci-binci lain. Ada momen di mana ketong saling buka hati, lalu bilang, kita minta maaf. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam Natal ini pun menjadi bukti bagi kita bahwa janji penyertaan Tuhan Allah bukanlah sebuah hoax atau sebuah berita bohong atau sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Tuhan yang sudah menyertai kita akan terus menyertai kita kini, hari ini, dan bahkan hari-hari yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Hampir di sepanjang tahun ini kita sering mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegagalan, tantangan, beban-beban hidup yang berat, persoalan demi persoalan, masalah datang silih berganti. Tapi puji Tuhan, tadi Pak Ketua yang berdiri di sini bilang hanya satu jiwa yang mengalami maksud Allah. Tapi juga ada kebahagiaan, keberhasilan, ada sukacita yang katong alami. Itu pertanda Yesus selalu menjadi obat yang ampuh, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa menghadirkan sukacita, kebahagiaan dalam diri kita dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Kita pun yakin menapaki hari-hari hidup ini, mengakhiri tahun, bahkan memasuki tahun baru nanti, Tuhan akan tetap menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria menampilkan sebuah sejarah yang besar yang berhasil mengubah iman umat yang tidak percaya menjadi percaya. Betul Bapak Ibu, dalam pikiran kita, bahkan ketemu sendiri sebagai pelayan hamba Tuhan, itu mustahil yang ada punya hubungan apa-apa, tapi bisa dipakai oleh Allah untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia. Jadi hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Tidak bisa bagi manusia, tapi itu bisa bagi Allah. Tidak dapat bagi manusia, tapi segala sesuatu yang tidak dapat bagi manusia itu dapat bagi Allah. Dan karena itu kita bisa membayangkan jika Yusuf dan Maria tidak bersedia menjalankan perintah Allah, maka hari ini kita tidak merayakan malam Natal. Yusuf dan Maria ini percaya pada janji Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka saat dalam keadaan hamil besar. Maria harus mengikuti tunangannya Yusuf untuk berjalan sampai di Bethlehem dalam keadaan yang mencekam. Bapak Ibu, atau ibu-ibu sekarang saja hamil manja. Muntah sedikit mesti begini, pada capek-capek sedikit mesti begini, ya. Mau ingin makan bakso, mau ingin makan gado-gado. Dalam keadaan yang mencekam, yang seharusnya sebagai manusia itu penuh dengan kekhawatiran,
berjalan. Atau mau berjalan saja mesti bawa gunting, ya, mesti bawa paneti, malam-malam mesti bawa pisau. Dalam keyakinan dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi itu, ya, situasi di mana Maria hamil besar, orang tabir bilang sudah dekat waktu. Perjalanan yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria itu semuanya dalam kendali Tuhan dan dalam sebuah sejarah besar yang telah diketapkan oleh Tuhan dan memberi pesan bagi kita yang merasakan akan sukacita di malam ini. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti jaga. Kalau Tuhan mau utus, Tuhan pasti urus. Kalau Tuhan sudah tetapkan ada pertolongan Tuhan. Tadi di ibadah minggu, setiap tekanan-tekanan hukuman itu disusul dengan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan selepas tangan sampai tapi ada waktu di mana Tuhan dengan kasih-Nya menolong umatnya. Maria dan Yusuf harus melakukan perjalanan ke Bethlehem di mana saat itu Kaisar Agustus punya kepentingan yang tadi sudah beta sampaikan, mengeluarkan perintah agar dilakukannya sensus penduduk dan harus dilakukan oleh semua penduduk kala itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rencana Allah bukanlah seperti rencana manusia. Yang terbaik menurut manusia belum tentu itu baik menurut Allah. Maria dan Yusuf tidak pernah berharap untuk melahirkan seorang anak di kandang yang hina. Tetapi tempat kelahiran Yesus ini menjadi tempat satu-satunya yang tersisa di malam itu, saat dimana Maria harus melahirkan Yesus. Mereka mencari tempat untuk melahirkan bayi Yesus, tapi yang tersisa hanyalah ruang bawah sebuah kandang domba yang rendah dan hina. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa dengan kuasanya yang besar, Allah yang maha tinggi, Yesus juru selamat itu kok bisa lahir di kandang yang hina? Mereka ditolak. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun penjaga penginapan menolak untuk menerima kelahiran Yesus dan memberikan kandang domba sebagai tempatnya, kita harus membuka hati kita menerima Yesus menempati hati kita. Kalau dulu di 2000 tahun yang lalu saat Yesus akan dilahirkan oleh Maria ibunya, dia tidak bisa mendapatkan tempat yang layak untuk dilahirkan. Tetapi setelah 2000 tahun berlalu, hendaklah kita menjadikan hati kita sebagai palungan bagi Yesus. Penjaga penginapan di Bethlehem pada malam saat Yesus dilahirkan tidak bisa memberikan tempat yang layak bagi Yesus untuk lahir. Namun kita harus memberikan tempat bagi Yesus di hati kita. Kita bilang akan ulang lagi. Sebab ini sangat penting Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini pertanda bahwa dalam kerendahan,
dalam kesederhanaan, dalam tekanan, dalam ancaman, dalam persoalan-persoalan hidup, ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah itu akan hadir. Pertolongan Tuhan itu akan hadir. Penyertaan Tuhan itu akan hadir. Berkat Tuhan itu akan hadir. Karena itu, ketika kita ada di dunia ini, jangan bangga, jangan bermegah dengan apa yang kita miliki sampai kita lupa Tuhan. Yang sebenarnya adalah Sang Juru Selamat hidup kita, keluarga kita, masa depan anak cucu kita. Ada satu postingan Bapak Ibu yang kemudian menginspirasi hati beta, hidup beta, bahkan beta ingin menyampaikannya, atau mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkannya. Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Ini satu-satunya waktu yang kita miliki, ini adalah kehidupan. Manfaatkanlah hidup ini. Bekerjalah sungguh-sungguh. Sediakanlah waktu untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah berkata besok kan masih ada waktu, karena setiap saat jarum jam itu dapat berhenti. Jangan bangga dengan handphone yang canggih, karena alat komunikasi yang bisa menyelamatkan kita itu adalah doa. Jangan bangga dengan rumah mewah, karena rumah terakhir kita di dunia ini adalah kubur. Jangan bangga dengan titel, dengan gelar, karena titel terakhir kita adalah almarhum, almarhumah. Jangan bangga dengan wajah yang cantik, tampan, gagah, ganteng, karena wajah terakhir kita adalah tengkorak. Jangan bangga dengan mobil mewah, karena mobil terakhir kita adalah mobil jenazah. Jangan sombong dengan tempat tidur, dengan kamar yang mewah, dengan kasur yang empuk, karena tempat terakhir kita, tempat tidur terakhir kita adalah peti mati. Banggalah dengan Tuhan. Banggalah dengan Tuhan Juru Selamat kita. Semakin kita bertambah usia, semakin sedikit waktu kita di dunia. Selagi ada kesempatan di masa-masa penantian ini, dalam khotbah tadi dikatakan ada tugas yang mesti kita lakukan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Kabarkanlah Injil. Ceritakanlah cinta kasih bagi sesama. Sudah waktunya kita memperoleh pembaharuan hidup. Jangan bersenang-senang. Jangan terlalu memikirkan hal-hal duniawi ini, Bapak Ibu. Ada orang bilang, ale mati, ale sembuh, beta dosa. Tapi kau tahu di hari-hari ketika kau susah ada di dunia ini, apa yang akan terjadi? Satu kesempatan waktu kita di dunia ini. Dalam kesederhanaan, dalam kerendahan, dalam kehinaan, tetaplah memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengalaminya. Selamat merayakan hari Natal. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, tapi juga umur yang panjang bagi kita semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai
sejahtera Natal dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, merahmati hidup dan pergumulan kita, menutup lembaran pelayanan tahun 2025 dan memasuki pergumulan hidup di tahun baru 2026 dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, shalom. Kita memuji Tuhan sambil berjabat tangan. Selamat